Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali melalui video pembelajaran kali ini. Halo anak-anakku kelas 6. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku kelas 6, sebelum Patris melanjutkan materi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Menundukkan kepala sebentar untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, untuk hari ini Patris akan melanjutkan materi pada bab ke-4 ya, tentang mengenal program pembuat animasi. Pada pertemuan sebelumnya, Patris sudah menjelaskan tentang pengertian animasi dan juga tentang berbagai macam program pembuat animasi. Baik, Patris akan memulainya. Kita masuk pada presentasinya terlebih dahulu. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, Patris sudah sampai pada membahas tentang tampilan program pensil. Ya. Jadi program pensil ini adalah salah satu program pembuat animasi. Nah, animasinya animasi yang sederhana ya. Nah, untuk hari ini Patris akan melanjutkan menerangkan ataupun menjelaskan tentang bagian-bagian dari program pensil. Bagian-bagian dari program pensil apa saja? Ya, silahkan buku kalian dibuka semuanya. Silahkan bisa dicocokkan pada halaman 63 buku TIK ya. Silahkan dibuka. Kalau sudah, silahkan diikuti. Bagian-bagian pada program pensil. Kalian lihat gambarnya. Ini adalah bagian-bagian. Yang pertama adalah tool. Ini namanya tool. Jadi untuk keterangan gambarnya nanti setelah ini ya. Jadi yang pertama ini tool. Tool itu adalah alat. Tool itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu alat. Ya. Jadi alat-alat untuk membuat gambar ya, atau untuk membuat animasi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah option. Option itu ini bagian sini. Option itu bawahnya tool. Ini ada tulisnya option ya. Dan yang ketiga ada timeline. Timeline itu di sini, di bawah ini ya. Ini ada timeline. Timeline berisi layer ya. Nah, ini untuk timelinenya. Nah, kemudian yang keempat adalah layer. Layer itu sendiri ada. Jadi ini timeline itu waktu ada di sini. Maaf ya tadi keliru nunjuk, ini nomor 4. Nomor 3 ada di sini. Ini timeline di sini ya. Dan nomor 4 ini layer. Layer ada di sini. Ya. Untuk mengatur layer maksudnya ada di sini. Ada vector layer, ada bitmap layer. Ya. Kemudian ada yang nomor 5 adalah onion skin. Onion skin ini gunanya untuk apa nanti Patris jelaskan ya. Ada di sini onion skin. Kemudian yang keenam adalah FPS. FPS ada di nomor 6 di sini. Ya. FPS itu adalah frame per second. Frame per second. Ya. Coba nanti Patris akan jelaskan satu persatu. Baik, kita lanjut. Keterangan gambar tadi kalian perhatikan. Jadi yang pertama tadi Patris menyebutnya adalah tool. Tool berisi berbagai macam perintah berupa ikon yang diperlukan untuk membuat dan mengatur objek. Itu adalah tools.
Jadi tadi ikonnya ada bermacam-macam ya. Di antaranya ada gambar pensil, gambar penghapus, gambar pewarna dan lain-lain. Ya, itu ada tools. Dan yang kedua adalah option. Option berisi berbagai pilihan untuk mengubah warna, ukuran, dan ketebalan garis tepi sebuah objek. Ini adalah option. Yang ketiga, timeline merupakan komponen yang diperlukan untuk mengatur dan mengontrol jalannya animasi. Ya, ini adalah timeline. Terus, yang keempat, layer. Layer digunakan untuk menempatkan satu atau beberapa objek di lembar kerja. Ini adalah layer, jadi mengatur objek di lembar-lembar kerja dari pensil ya. Berikutnya, onion skin ini berfungsi untuk melihat frame sebelumnya dan frame berikutnya. Ya, jadi kalau kalian misalkan sudah membuat gerakan untuk yang dianimasikan, ya, misalkan kalian berada di frame keempat, ingin melihat di frame kelima, maka klik frame berikut. Kalau melihat frame sebelumnya, ya sebelum, gitu ya. Itu untuk onion skin. Dan yang keenam adalah FPS atau frame per second, adalah jumlah bingkai yang ditunjukkan dalam 1 detik ya untuk gambar bergerak ya. Jadi standar FPS adalah 12 ya. Jadi standarnya 12, akan tetapi kita dapat mengaturnya hingga 50 fps. Ini maksimal ya, jadi maksimal untuk menjalankan animasi ya. Itu mengaturnya dari situ kecepatannya ya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari program pensil. Nah, selanjutnya kita masuk pada mengenal menu dan ikon pada pensil. Jadi untuk setiap kali kalian mempelajari program apapun, pasti kalian akan menjumpai yang namanya menu dan ikon. Ya, jadi menu dan ikon ini selalu ada, seiring sejalan, sehidup semati. Ya, jadi artinya ada menu, ada ikon. Ya, nah, apa itu menu? Menu ditandai oleh teks. Tulisannya ataupun contohnya biasanya adalah file, edit, layer, windows, dan help. Ini adalah menu yang ada pada pensil ya. Nah, kalau dulu kalian belajar program pivot ya ada juga menu-menu sendiri. Waktu kelas 1 atau kelas 2 belajar menggambar, di sana juga ada file, edit ya, view, dan seterusnya. Itu adalah menu ditandai oleh teks atau tulisan ya. Contohnya menu save yang terdapat pada menu file ya. Fungsinya adalah untuk menyimpan file pekerjaan yang sudah dibuat. Ini adalah save. Jadi ketika kalian akan menyimpan melalui menu ya, kalian bisa menekan menu file kemudian cari atau pilih menu save ya, seperti itu. Dan yang kedua adalah menu copy. Ini contoh ya, jadi Patris menjelaskan 2 menu ya. Jadi menu yang pertama tadi save, yang kedua menu copy. Menu copy terdapat pada menu edit. Fungsinya adalah untuk menyalin sebuah atau beberapa objek. Itu adalah kegunaan dari menu copy ya. Sebetulnya masih ada banyak menu-menu yang lain, tapi yang dicontohkan di sini sementara 2 saja ya. Nah, kalian ketika membuka program pensil nantinya kalian bisa mencari sendiri menu-menu yang lain gitu ya. Baik, lanjut. Kemudian yang kedua adalah ikon. Seperti sudah menyampaikan tadi, ada menu, ada ikon gitu ya. Baik, ikon, kalian tentunya masih ingat ya pengertian dari ikon ya. Mungkin masih ada yang
ingat sampai sekarang, karena pengertian ikon itu diawali dari kelas 1. Kalian kelas 1 sudah mempelajari pengertian dari ikon. Apa ikon? Ya, dijawab sendiri ya. Ikon adalah gambar yang memiliki arti. Nah, itu adalah pengertian dari ikon. Jadi berupa gambar. Ikon ini berupa gambar. Ya, gambar itu memiliki arti ataupun memiliki kegunaan. Contohnya seperti apa? Yang pertama ini adalah gambar kaleng cat tumpah. Ya, gambar kaleng cat tumpah yang berguna untuk memberi warna objek. Ya, jadi kalau dulu ketika kalian mempelajari paint, gambar kaleng cat tumpah dinamai dengan fill with color, ya. Atau ketika program yang lain ada namanya fill color, ya. Ya, seperti itu. Ini untuk mewarnai objek. Terus yang kedua ada ikon seperti ini. Ini adalah ikonnya gambar penghapus atau karet penghapus itu ya, yang berguna untuk menghapus atau menghilangkan sebuah objek. Ya, jadi itu adalah fungsi dari ikon penghapus. Dulu kalau pelajaran paint, ya, kalian mengenalnya dengan sebutan eraser. Eraser itu penghapus, ya. Seperti itu untuk menu ataupun contoh ikon, maaf ya, contoh ikon pada program pensil, ya. Tidak hanya ini, sebetulnya banyak ya, akan tapi yang Pak Tris contohkan hanya 2 saja. Kalian nanti bisa mencari sendiri ketika kalian sudah membuka program pensil, ya, seperti itu. Nah, itu mungkin penjelasan dari Pak Tris tentang mengenal program pensil, di mana di situ sudah Pak Tris jelaskan tentang pengertian animasi, kemudian macam program pembuat animasi, ya, kemudian tampilan program pensil dan juga menu dan ikon, ya. Jadi itu yang Pak Tris sampaikan untuk pertemuan kali ini. Pertemuan untuk bab 5 ini ternyata sudah selesai ya. Jadi tidak banyak yang Pak Tris jelaskan. Nanti pada bab berikutnya akan ada praktik ya, yang harus kalian simak, yang harus kalian perhatikan, sehingga nantinya kalian bisa praktik sendiri ketika sudah menggunakan program pensil nantinya, begitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup selesai. Kemudian seperti biasanya, terima kasih ya atas perhatian kalian semuanya yang sudah mengikuti penjelasan dari Pak Tris dari awal hingga akhir. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum. Terima kasih bagi yang sudah. Jangan lupa di like dan juga di share, silahkan dibagikan ke teman-teman kalian jika kalian berkenan ya. Jadi seperti itu dulu untuk pertemuan kali ini. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, pada kali ini marilah kita berdoa bersama agar apa yang sudah kita lakukan mendapat ridho dari Allah dan mendapatkan manfaat ya dari apa yang sudah disampaikan. Baik, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Pak Tris mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Pak Tris akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.